boleh ganggu Bang Vin selama Bang Vin ada di sekolah kita maupun di luar. Iya Yan, aku juga tahu hal itu. Ya, kita harus menyembunyikan tentang orang-orang itu. Jangan sampai Bang Vin mengetahuinya. Kita harus bisa rahasiakan tentang hal ini sama Bang Vin. Jangan membuat ketenangannya terganggu. Hari pertama sekolah benar-benar membuatku gak tenang. Tapi untungnya, si Dio mau meminta maaf kepadaku. Tapi, kenapa dia tiba-tiba meminta maaf kepadaku? Apa jangan-jangan dia tahu pasukan Serikat Mezi? Yan? Sialan, mereka ini sudah kusuruh untuk jangan sampai orang tahu. Malah ada yang tahu. Sepertinya aku harus menelpon orang itu untuk cari tahu siapa orang yang ada di belakangnya. Halo, kamu ada di mana? Saya ada di rumah, Bang. Ada apa, Bang? Aku ada tugas untukmu. Tugas apa, Bang? Saya siap untuk melaksanakannya. Tugasnya sederhana saja. Kamu sudah pasti tahu kan tentang geng baja hitam yang aku kalahkan. Iya, Bang. Saya tahu. Kamu cari tahu orang-orang yang ada di belakang baja hitam itu. Aku merasakan hal yang aneh saat melawan ketuanya tempo hari. Baik, Bang. Saya akan melaksanakan perintah Bang Vin. Tunggu saja, Bang, kabar baik dari saya. Sepertinya di dalam diri Hendy itu ada sebuah energi yang aneh. Ia bisa menembus ke tubuh seseorang. Pantas saja Bagas sama Riko nggak bisa mengalahkannya. Tuan, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kota Hijau sudah tidak dapat dijalankan lagi. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Tunggu beberapa saat lagi. Orang itu pasti akan datang kemari. Orang itu? Dia apa itu orangnya? Hampir saja kita ketabrak. Pasti dia bukan orang baik. Sepertinya ini tempatnya. Orang itu sudah datang. Ada hal apa Anda menyuruhku datang kemari, Peter William? Aku ada tugas untuk membunuh seseorang. Peter, Anda sudah menyuruhku banyak hal. Sekarang Anda menyuruhku membunuh seseorang lagi. Hahaha. Bukannya uangnya sudah cukup, bukan? Ya, bagiku cukup. Cepat, siapa orang yang mau dibunuh? Katakan kepadaku. Ini fotonya. Dia ada di Kota Hijau. Dan dia juga memiliki pasukan Mezi yang terkenal di kota itu. Jadi, kamu harus hati-hati. Aku tidak memperdulikan hal itu. Siapa tadi namanya? Namanya adalah Vino Kasturi, Ferry. Kamu ingatlah, jangan sampai gagal. Kalau Anda gagal, kamu harus mengembalikan uangnya semuanya. Ya, aku tahu itu dasar laki-laki tua. Bos, siapa sebenarnya orang tadi, Bos? Tadi Bos terlihat sungkan kepadanya. Orang itu adalah kelompok dari Bonafide. Apa? Bonafide? Iya, kelompok Bonafide terkenal dengan aksinya. Markasnya tidak diketahui keberadaannya. Apakah dia sendiri bisa melakukannya, Bos? Kamu jangan meremehkan orang tadi itu. Dia adalah elit dari pasukan lainnya. Yang tadi itu adalah orang inti pasukan Bonafide.
kekuatannya melebihi diriku. Hah? Apa? Kafe di sini menyegarkan sekali. Tempatnya sangat indah. Kota ini benar-benar sangat ringan sekali. Gampang dimasuki oleh penyusup. Aku tidak tahu kalau misalnya aku pergi ke daerah lain, bagaimana kondisinya di sini. Tuan, ini pesanan Anda, Tuan. Iya, terima kasih. Silahkan dinikmati, Tuan. Saya permisi dulu. Ya, halo. Ada kabar apa? Bang, saya sudah dapat informasi tentang orang-orang yang ada di belakang geng bajai hitam itu. Oh, siapa orang yang ada di belakangnya itu? Setelah saya menyelidikinya kemarin, saya mendapatkan lokasi dan nama orang yang bersangkutan. Foto orang itu sudah aku kirim ke Bang Vin. Hahaha, kamu hebat sekali. Hanya dengan waktu singkat kamu bisa menyelesaikannya. Hahaha, ini memang keahlianku Bang. Jangan khawatir, semuanya sudah saya beritahu lewat WhatsApp Bang Vin. Baiklah. BS21X3. Sama-sama Bang. Saya akan ganti kerugian meja ini. Ini uangnya. Saya pergi dulu. Kasih, Tuan. Saya akan memberikan ini kepada bos saya. Pak Tua, apakah Anda tahu yang bernama Vino Kasturi? Saya tidak mengenalnya. Dasar orang tua tidak berguna. Sepertinya anak muda itu mengetahuinya. Woi, rambut merah, apa kau kenal orang ini? Aku tidak mengenalnya. Dasar bodoh. Gas, apa kamu sudah dengar? Ada seseorang yang mencari Bang Vin. Iya, Yan. Aku sudah dengar itu. Ingat, jangan beritahu kepada siapapun tentang Bang Vin. Iya, Rick, gas. Karena Bang Vin sekarang beda penampilannya. Makanya orang itu tidak mengetahuinya. Iya, Yan. Kita harus berdiam saja. Kalian bertiga pasti kenal kan sama orang ini. Orang ini ternyata yang mencari Bang Vin. Ternyata dia orang yang mencari Bang Vin. Itu kan Bang Vin. Woi, jawab. Kalian kenal orang yang ada di foto ini? Kita bertiga tidak mengenalnya. Dan kita bertiga juga tidak tahu tentang hal itu. Apa kalian yakin sepertinya tadi kalian melamun sesaat setelah melihat foto ini? Apakah kalian yakin kalian tidak mengenalnya? Jalan ini orang. Hahaha, sepertinya kalian mengetahuinya. Apakah kalian orang Serikat Mezi? Ya, bagaimana ini? Gak ada pilihan lain. Kita harus melawannya. Hahaha, ternyata benar kalian adalah pasukan Serikat Mezi. Tapi kalian bertiga tidak bisa melawan diriku. Hahaha. Jalan orang ini. Rasakan. Ya. Apa-apaan si bodoh ini? Melakukan hal yang konyol. Apa-apaan dia ini? Tidak bisakah dia ini bertindak serius? Anak muda, apa kau ada energi? Hahaha.
kenapa hanya begini saja? Kau tidak bisa mengenai diriku. Bagas, sialan nih orang. Rasakan. Hahaha, apakah cuma seperti ini saja? Lemah sekali. Yan, Bagas, sialan ini orang. Dia menggunakan senjata. Aku harus lebih hati-hati. Rasakan ini. Huh, brengsek. Sekarang kamu harus benar-benar beritahu diriku di mana orang yang bernama Vino sekarang. Cepat beritahu diriku di mana keberadaan orang itu. Kita benar-benar tidak tahu, sialan. Tidak berguna juga kalian ternyata. Akan kubuat dirimu tidur seperti teman-temanmu itu. Sial sekali aku hari ini. Aku nggak dapat informasi apapun dari mereka. Brengsek sekali. Kalau gitu, aku akan cari di tempat yang lain. Taman di sini juga ternyata cukup indah setelah 2 tahun nggak pulang kemari. Ada banyak perubahan ternyata. Andai dulu saja aku tidak punya banyak musuh. Sampai-sampai aku terus bersembunyi seperti ini. Ya, halo, ada apa, Bre? Bang, para tetua kita, Riko, Bagas, sama Yan, dia pingsan. Dan sekarang sudah ada di rumah sakit. Hah? Apa katamu? Sial, perbuatan siapa ini? Ya udah, Bre, kalau begitu, Bre, aku tutup teleponnya. Apa yang terjadi pada kalian? Siapa yang sudah melakukan ini? Beritahu kepadaku. Kita diserang sama satu orang. Dia sangat kuat. Bahkan pukulan dari kami tidak ada yang mengenainya. Apa tujuan orang itu sampai dia membuat kalian seperti ini? Kita nggak tahu bang, apa tujuannya orang itu. Jangan berbohong kepadaku. Cepat beritahu kepada diriku. Sebenarnya orang itu kenapa memukul kalian? Jika orang itu memukul kalian, pasti ada alasannya. Jadi sebenarnya orang itu mencari Bang Vin. Dan kita menghalanginya supaya tidak bertemu dengan Bang Vin. Apa jangan-jangan ketuanya mereka ya? Apakah dia memiliki bekas luka di wajahnya? Tidak bang, orang itu tak ada bekas luka apapun. Bagaimana mungkin mereka bisa dikalahkan satu orang saja dan bukan ketuanya yang melakukannya? Apa kalian nggak kenal sama orang itu? Kita bertiga nggak kenal bang, cuma kita tahu ciri-cirinya saja. Dia pakai jas merah bang, celana hitam, rambut dia putih, menutupi kepalanya. Jangan-jangan... Jangan-jangan siapa bang? Bukan siapa-siapa, Yan. Aku ingin tahu bagaimana kalian bisa kalah dengan orang itu. Ceritakan selengkapnya. Jadi sebenarnya si Bagas bertindak duluan dan malah bercanda dengannya. Jadi dia kena tusuk pisau yang dia gunakan. Karena kecerobohan itu, kita semua kalah. Karena tidak menguntungkan karena lawan menggunakan senjata. Sudah kuduga, pasti kalian bertindak bodoh dalam hal ini.
Seharusnya kalian jangan langsung menyerangnya, tapi menahannya sampai aku datang ke situ. Kita cuma ingin melakukan apa yang harus dilakukan sebagai ketua. Apa menurutmu aku menjadikan kalian tetua untuk seperti ini? Jika kalian sampai terluka seperti ini lagi, aku akan mencopot gelar tetua kalian. Aku nggak ingin kalian bertindak sendiri seperti ini. Baik Bang, kita mengerti. Udah, aku akan pergi menemui si Raka terlebih dahulu. Kalian beristirahatlah. Gimana bang keadaan tetua? Mereka sudah baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Oh iya, aku ingin tahu apa yang terjadi sama mereka, Raka. Saya juga nggak tahu bang apa yang terjadi. Pas saya lewat, saya melihat mobil warna hijau melaju kencang dari arah sana. Dan saya lihat para tetua sudah terjatuh dan nggak sadarkan diri karena banyak luka tusukan. Apa? Mobil warna hijau? Apa jangan-jangan mobil yang pas-pasan denganku tadi di jalan? Raka, terima kasih karena kamu sudah mengantarkan mereka ke rumah sakit. Kamu kembalilah ke markas dan jangan bilang apapun ke anak-anak yang lain. Baiklah bang. Yan, kamu beristirahatlah saja di sini sampai kalian sembuh total. Urusan ini biar aku yang beresin dan aku juga yang akan menanganinya. Kalian jangan bertindak seperti ini lagi. Kalian ingat itu. Baik Bang, kita bakalan ingat apa yang di Bang Vin katakan. Rumah sakit ini ternyata lebih besar dari perkiraanku. Lah, itu kan cewek yang dibilang Dio. Siapa ya namanya? Oh iya, namanya Teresa. Kamu Teresa yang ada di kelasku kan? Kamu. Kok kamu ada di rumah sakit? Emang siapa yang sakit? Teman-temanku dari kelas sebelah. Yan, Bagas, sama Riko. Hah? Emangnya mereka bertiga kenapa? Perasaan tadi di sekolah gak kenapa-napa mereka. Oh, nggak apa-apa. Itu cuma luka goresan aja kok, nggak parah. Lah, terus kamu ngapain di rumah sakit juga? Aku di sini mau jenguk mama aku yang dirawat di sini. Oh, gitu ya. Ya udah ya. Aku mau masuk dulu lihat mama. Oke. Bagaimana Fer? Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Sama sekali belum, karena aku nggak bisa menemukan orang itu. Semua orang di sini sudah kutanyakan, mereka tidak mengenalnya. Apa? Bagaimana mungkin? Orang itu nggak ada di sana. Apakah kamu sudah bertemu dengan orang-orang Serikat Mezi? Sudah. Bahkan aku telah membuat mereka terluka hingga masuk ke rumah sakit. Tapi mereka tepat tidak ingin memberitahukan keberadaannya. Mereka sangat setia dan patuh sekali dengan orang itu, hingga tidak ingin sampai tahu. Kata anak buahku, orang itu berada di dalam rumah besar yang ada di sana. Oh, benarkah? Baguslah kalau gitu. Cewek ini cukup menarik. Apakah dia akan bertentangan dengan takdirku yang tersembunyi? Kalau memang begitu, dialah pasangan yang cocok denganku. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Aku ingin membayar tagihan 3 pasien yang ada di ruangan 1225. Tunggu sebentar ya, Mas. Biar saya cek terlebih dahulu. Bayarannya total 3 pasien itu 7.500.000, Pak. Oke,
Gimana dengan pasien yang ada di ruangan 1223? Kalau itu karena sudah lama dirawat di sini, anaknya juga hanya membayar per bulan dengan 500.000. Jadi tagihannya sampai 30.700.000. Totalkan semua itu, biar saya yang bayar pasien itu. Kalau ditotalkan jadi semuanya itu 38.200.000. Baiklah, saya bayar pakai kartu. Ini kartunya. Hah, card ID hitam. Hehehe. Baik, 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 baik. Jangan beritahu orang itu, bahkan anaknya, kalau saya yang bayar tagihannya. Baik, Mas. Aku harus selesaikan masalah ini semua, agar tidak ada yang menjadi korban lagi. Aku harus pergi sekarang. Aku harus ke tempatnya Bayu segera. Sekarang juga aku akan pergi berangkat ke sana. Halo Mar, di mana Bayu sekarang berada? Ada apa, Bang? Apakah sesuatu terjadi? Benar, sesuatu telah terjadi, tapi tidak sebesar. Aku akan ke lokasi Bayu berada, di mana dia sekarang. Dia ada di Kota Biru, Bang. Tapi katanya dia lagi dalam keadaan tidak baik. Karena sebulan lalu dia diserang oleh geng misterius secara mendadak. Apakah dia terluka parah, Mar? Enggak, Bang. Dia hanya terluka ringan saja, tidak parah karena goresan saja. Apakah dia ada di rumah sakit? Atau ada di dalam markas? Dia ada di dalam markas, Bang. Karena dia nggak mau lama-lama di sana. Gara-gara dia nggak kuat cium aroma rumah sakit. Oh ya sudah, kalau gitu aku akan segera datang ke sana. Mar, jangan suruh anak-anak lain ngumpul terlebih dahulu. Karena masalah ini genting, jadi jangan membuat heboh. Baiklah, Bang. Kalau gitu, aku matikan teleponnya, Mardi. We will never be the same. Looking back at the past, all the lessons that I learned every fall. Brengsek, sial. Di mana orang itu sebenarnya? Kenapa si Ferry tidak bisa menemukannya? Bos, mungkin si Perry memang tidak bisa menemukannya. Karena dia sendirian, bos. Jadi, apa maksudmu? Iya, bos. Dia nggak bisa sendirian mengatasi masalah ini. Jadi, bos harus kirim anak-anak juga untuk mencari orang itu. Dengan itu, Ferry jadi bisa bertemu dengan orang itu secara tepat, bos. Kamu benar juga. Sekarang, suruh 10 anak-anak untuk membantu mencari anak itu. Jangan sampai dia melarikan diri, apalagi kehilangan jejak dia. Baik, bos. Saya mengerti. Setelah aku lihat-lihat, di kota ini cuma rumah ini yang paling besar. Tapi, kenapa rumah ini sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda seseorang sama sekali? Kenapa nggak ada yang keluar? Bajingan. Woi, apa ada orang di dalam? Keluarlah. Bajingan, nggak keluar lo. Mas, lagi nyari siapa? Saya nyari orang yang punya rumah ini. Apa Bapak melihatnya? Kalau nggak salah, dia tadi jalan, Mas. Pakai mobil. Tapi saya nggak tahu dia jalan kemana-mana. Sialan, bagaimana bisa aku telat datang ke sini? Dia malah nggak ada siapa-siapa. Ah, brengsek.
Si Bayu bentrok sama siapa ya di sana? Perasaan di sana aman-aman saja. Kok bisa dia bentrok sama geng? Apalagi itu geng yang sangat misterius. Tai lah, yang satu ini aja belum kelar, muncul lagi satu masalah baru. Jika seperti ini, masalahku akan bertambah, tapi di sana ada 3 pasukan. Mana mungkin mereka bisa kalah begitu saja. Di mana Bayu berada? Dia ada di dalam bersama Mar. Apa ini yang kamu maksud baik-baik saja, Mardi? Saya mau nanya, Mau nanya apa, Dek? kenapa sekarang nggak ada yang mau nagih bayaran rumah sakit ya? Seperti biasa. Oh, tagihan rumah sakit atas Ibu Norma. Telah lunas semua, Dek. Hah? Sudah dibayar lunas, Dok? Iya, Dek. 2 hari lalu, ada anak muda yang bayar tagihannya, Dek. Siapa, Dok, namanya kalau boleh tahu? Aduh, saya nggak boleh ngasih tahu, Dek, namanya orang itu. Ya udah ya, Dek. Saya permisi dulu. Kira-kira siapa ya yang bayar tagihan rumah sakitnya? Apa jangan-jangan dia yang bayar? Mardi, apa ini yang kamu maksud baik-baik saja? Hehehe, sabar-sabar, tenang dulu bang, santai. Kamu bilang keadaannya baik-baik saja, tapi dia terbungkus gini, udah kayak mayat. Buset dah, kata-katanya bang, menyakitkan sekali. Kamu gak apa-apa, Bay? Saya nggak apa-apa bang, jangan khawatir. Saya baik-baik saja, ini cuma pura-pura untuk prank Bang Vin. Iya bang, ini tuh cuma prank doang. Jadi jangan marah. Tadinya aku ini harus diperban sampai ketutup semua. Tapi siapa sangka Bang Vin bakalan datang secepat itu. Hah? Aku hanya khawatir jika kalian terluka parah. Karena jika kalian terluka parah, itu berarti kalian sama dengan tetua Serikat Mezi. Hah? Ada apa sama Yan, Bagas, dan Riko bang? Iya bang, ada apa dengan mereka? Mereka sekarang ada di rumah sakit. Tangan dan lehernya terluka sayatan pisau. Dan yang terparah adalah Riko, karena dia tertusuk di bagian perut. Dan sampai sekarang belum siuman. Hah? Siapa bang yang melakukan ini semua bang? Kasih tahu aku bang, siapa yang melakukan ini? Aku juga belum tahu siapa orangnya, karena aku belum bertemu dengannya. Benar juga. Bang Vin bertemu dengan orang itu pasti nggak akan bisa hidup. Orang itu bahkan sudah sampai di rumahku. Likang sudah memberitahu diriku dan memberikanku foto orang itu kepadaku. Bang, kenapa aku merasa familiar dengan orang itu? Iya bang, saya juga ngerasa orang itu ada rasa sedikit dengan diriku. Aku merasakan hal yang aneh. Kalian lebih baik jangan mengingatnya lebih jauh. Cukup sampai di sini saja. Aku yang akan menyelesaikan sendiri. Ngomong-ngomong, itu kan mobil Kak Agra. Kenapa Bang Vin pakai? Ntar dia marah loh bang. Iya bang, Bang Vin juga tahu kan sifatnya itu gimana. Kalian jangan khawatirkan itu. Dia kan gak ada muncul sampai sekarang. Gak salah lagi. Orang itu adalah kakak dari Vero, si kembar Matt Heidel. Orang itu bahkan bukannya sudah berkhianat dengan geng Matt Heidel. Bagaimana mungkin dia mencari tuan muda? Ini nggak mungkin. Jika pengkhianat seperti dia ingin bertemu dengan tuan muda, apa jangan-jangan dia ingin melakukan sesuatu terhadap tuan muda? When
Kenapa kalian mendatangiku? Bukankah aku sudah bilang, ini seharusnya aku sendiri yang beresin. Kenapa kalian gak menuruti perintahku? Sialan. Maafkan kami, Tuan Ferry. Tapi ini adalah perintah dari bos kami untuk membantu Anda mencari keberadaan si Veno itu supaya lebih mudah. Terus, dengan adanya kalian bisa membantuku? Hahaha. Yang benar saja, pasukan kalian saja tidak bisa mengatasi orang itu. Apalagi kalian. Tentu saja kita tidak akan menyerangnya. Kita hanya akan mencari keberadaannya saja. Habis itu, setelah kita menemukannya, kita langsung beritahu dirimu. Ide bagus. Kalau gitu, kalian semua pergi arah lain. Aku ke arah sana. Baik, Ferry. Jadi seperti itu rencananya. Gimana? Apa kalian berdua mengerti apa yang aku maksudkan? Ya, walaupun saya cuma sedikit ngertinya, tapi si Bayu bisa memberitahukan diriku. Makanya kamu itu seharusnya lulus. Jangan bolos sekolah. Dasar kamu ini. Ahahaha, nggak masalah Mar. Ya nanti intinya gitu rencananya. Supaya kita bisa meringkusnya sekaligus untuk yang memburu diriku. Itu biar aku saja yang mengurus. Kalian jangan pedulikan orang itu. Biarkan saja dia menemuiku. I'm walking in faith. There's no need to worry. Iya Yan, kenapa? Apa si Riko sudah sadar? Bagas sama Riko sudah sadar, Bang. Hah? Apa? Baiklah, bagus kalau gitu. Hah? Apa? Ya bagus, kan mereka sudah siuman. Ya, kukira Bang Vin akan datang ke situ buat melihat mereka. Oh, tentu saja tidak. Aku sekarang di kawasan debu biru. Gak bisa ke situ sekarang. Hah? Ngapain Bang Vin pergi di sana? Di sana itu berbahaya. Hei, apa maksudnya berbahaya, dasar licik? Hah? Suara siapa itu? Bayu? Oh, pantesan Bang Vin ada di kawasan debu biru. Ternyata tempat kalian. Yoyoy, gimana Yan keadaan dirimu? Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, Mar. Sebaiknya kamu jangan mati dulu ya, Yan. Karena kamu belum kuat diriku. Wahahaha. Brengsek. Brengsek kau, Bay. Sialan. Udah dimatikan teleponnya. Kalian ini bercanda terus. Ya, mau bagaimana lagi, Bang? Jika bertemu dengan Bang Vin, kita bisa bercanda. Tapi jika yang bertemu adalah Kak Arga, mana mungkin kita bisa bercanda seperti ini? Hahaha, iya lagi. Kalian tenang saja. Untuk sekarang, dia tidak akan keluar karena dirikulah yang ada di sini. Kalian bisa tenang dan bebas. Mar, bye. Sekarang kondisi wilayah kalian juga tidak lagi aman, bukan? Bukan gak aman, Bang. Tapi emang sudah diketahui seseorang. Makanya geng musuh langsung menyerang kawasan kita. Iya, Bang. Penyerangan itu secara tiba-tiba. Jadi kita nggak ada persiapan buat ngelawan mereka semua. Tapi, apa kalian yakin nggak tahu siapa mereka dan dari mana mereka berasal? Iya, Bang. Kita semua nggak ada yang kenal sama mereka. Semua pemimpin dari mereka saja kita nggak tahu. Jika itu penyerangan secara mendadak, seharusnya kalian bisa saja terluka parah kan? Iya sih. Tapi entah kenapa mereka menarik pasukannya dan mundur begitu saja. Jadi kita nggak tahu alasannya mereka menyerang dan tiba-tiba mundur. Kalau mereka menyerang itu sudah pasti karena dendam. Kalau soal mereka mundur, aku juga nggak tahu. Apa jangan-jangan di atas pemimpin mereka ada seseorang lagi? Maksud Bang Vin, di atas pemimpinnya mereka ada orang yang mengendalikan pemimpin mereka. Makanya mereka mundur begitu saja. Ya, itu maksudku. Karena secara logika, mereka takkan mundur begitu saja. Pasti mereka menyadari sesuatu
makanya mereka mundur. Kalau begitu, bukannya mereka pasti akan datang lagi, Bang? Iya, aku mikirnya juga gitu. Pasti mereka bakalan datang kemari. Gini saja, kalian sekarang ikut aku ke Kota Hijau dan tinggalkan tempat ini. Meninggalkan tempat ini selamanya, Bang? Tidak, itu hanya sementara saja. Oh, oke, Bang. Kami laksanakan. Mar kasih tahu semua anak-anak kita. Kita akan meninggalkan tempat ini. Baik, Bayu. Hah, gimana keadaan mereka ya? Bisa-bisanya mereka kalah sama satu orang saja. Bang John, sedang memikirkan apa? Aku hanya sedang memikirkan para tetua Serikat Mezi. Emangnya ada apa sama mereka, Bang? Kok tumben sekali Bang John memikirkan mereka? Mereka dikalahkan sama satu orang dan sekarang ada di rumah sakit. Apa mereka kalah sama satu orang? Iya, Yan bilang lawannya itu bukan orang sembarangan. Bahkan itu orang hanya menangkis serangan dari mereka. Baru itu melumpuhkannya, tapi tidak membunuhnya. Orang itu menggunakan senjata pisau membuat lawan mereka bertiga. Di Kota Hijau, ternyata ada orang sehebat itu. Bagaimana mungkin, Bang? Katanya, orang itu bukan berasal dari Kota Hijau, melainkan dari luar. Menurut mereka bertiga, orang itu adalah suruhan dari kelompok yang sudah dikalahkan oleh mereka. Masuk akal sih, Bang. Kalau gitu, mereka pasti bisa saja mencari pembunuh bayaran untuk balas dendam karena menghancurkan kelompok itu. Ya, itu maksudku. Yeah. We will never be the same. Looking back at the past, all the lessons that I learned. Every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm wiser. Got the fire in my soul. Every step, every breath, getting closer to my goal. Aku pengen sekali menghubungi orang itu agar bisa menyelesaikannya, tapi orang itu tidak akan bisa. Ya, secara logika, orang yang memiliki kemampuan mencapai tahap over tidak akan mempan hanya dengan menembaknya saja. Kenapa aku nggak melihat orang itu dari tadi? Kemana dia pergi? Apa nggak ada kelihatan dari tadi? Iya, anjir. Kita ini sudah bolak-balik ke sana ke sini, masih nggak nemu itu orang. Kalian ini nggak usah berisik, bodoh. Jangan menimbulkan keributan yang nggak penting begitu. Sepertinya orang itu telah meninggalkan kota ini. Apa aku harus keluar juga? Tapi kalau aku keluar kota, siapa yang akan mencari di kota ini? Oh iya, sampai lupa. Kali ini ada mereka yang mengawasi tempat ini. Aku akan keluar kota dan mencari bocah itu di sana. Jadi, kalian tetaplah di sini, jangan kemana-mana. Mobil di depan itu sangat mirip dengan mobil yang pas-pasan denganku waktu lalu. Gak salah lagi, dialah orang yang mencariku. Siapa kau? Kenapa menghalangi jalanku? Apa mungkin aku harus menyebutkan identitasku padamu? Apa maksudmu itu? Kau dulu yang menghalangi jalanku, tapi kenapa kau yang sepertinya emosi padaku? Siapa dirimu? Hahaha, bukankah selama ini beberapa hari ini kamu selalu mencari diriku? Apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak mengerti. Bukankah sudah jelas? Aku adalah orang yang kau cari. Namaku Vino Kasturi, dan aku juga tahu tentang dirimu. Seseorang bernama Ferry dari kelompok Bonafide, pasukan inti. Kau mengetahui asal-usul diriku, Vino. Sebenarnya, siapa dirimu sebenarnya? Aku tidak begitu mengenalmu, tapi kenapa kamu mengenal diriku? Sebenarnya,
Aku mengenal dirimu lebih dari apa yang kau bayangkan. Aku tahu nama lengkapmu, Ferry Dian Royman. Sebagai keluarga Dian, apa kamu tidak tahu malu? Kau sudah mengkhianati adikmu sendiri, Vero. Hingga sekarang dia masih dalam keadaan tidak baik. Diam, kamu tidak mengerti apa-apa. Jadi sebaiknya kamu diam. Aku datang ke sini untuk membunuh dirimu, bukan berbicara omong kosong seperti ini. Ha, kenapa seranganku tidak berhasil mengalahkanmu? Siapa dirimu sebenarnya, bajingan? Sudah kubilang, aku mengenal dirimu dari apa yang kau bayangkan. Jika kamu ingin aku kalah sepertinya, kamu tidak mengetahui identitasku sebenarnya siapa. Hah, aku tidak peduli siapa dirimu, tapi aku masih ada tenaga buat membunuh dirimu. Hahaha. Kalau begitu, ayo serang aku lagi. Sial, kenapa orang ini sangat kuat? Tidak ada sama sekali celah buat mengenai orang itu. Sebenarnya siapa dia? Gimana, Ferry? Apa kamu masih ingin membunuh diriku? Jika masih, maka berdirilah. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Siapa dirimu? Ternyata kamu masih bisa berdiri, Ferry, dengan luka yang seperti itu. Emangnya misi itu sepenting itu kah? Sampai-sampai kau harus berkorban? Diam! Dengarkan aku baik-baik. Kamu memasuki organisasi yang salah. Di sana, jika kamu berkorban, hak milikmu akan diambil alih oleh mereka. Jika kamu mati dalam misi ini, berarti namamu sebagai pasukan elit di sana bakalan hilang begitu saja. Namamu itu gak bakalan diingat lagi. Jadi, apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Sangat sederhana, Ferry. Berikan aku obat yang bisa menyembuhkan Vero adikmu. Dia adalah adik kandungmu sendiri. Kenapa kamu tega melakukan hal itu? Kamu gak tahu apa-apa selama ini. Aku hidup bagaimana? Hinaanku sebagai seorang kakak bagaimana? Aku sudah melihatnya, semua kenangan masa lalumu itu, Ferry. Jadi ini, Bay, rumah Bang Vin yang ada di kota hijau. Iya, Mar. Sepertinya rumah ini memang rumah Bang Vin. Kalau gitu, ayo kita masuk ke dalam buat ambil senjata-senjata itu. Nah, Bayu, Mardi, Paman Li. Hahaha. Apa kabar, Paman? Kenapa Paman ada di sini? Paman baik-baik saja. Kalian bagaimana? Kenapa kalian datang kemari? Kita disuruh pindah sementara ke sini sama Bang Vin. Gara-gara markas kami diketahui oleh musuh. Jadi Bang Vin menyuruh kita datang ke kota ini. Iya, Paman. Kondisi di Debu Biru tidak memungkinkan. Makanya sementara ini kita pindah ke sini. Oh, begitu rupanya. Paman, kemarin Paman mengirimkan foto seseorang ke Bang Vin kan? Iya, orang itu mencari tuan muda. Jadi saya tidak memberitahu di mana tuan muda. Apa Paman ingat siapa orang itu? Tentu saja, Paman ingat. Dia adalah kakak dari Vero. Mar, ternyata kita tidak salah tebak waktu itu. Aku sudah menduganya, orang itulah. Apa maksud kalian? Paman, Ferry adalah penyebab ketiga tetua serikat Mezi masuk ke rumah sakit. Apa? Ferry, lebih baik kamu kembali ke organisasimu itu. Adikmu juga sangat membutuhkan dirimu. Selama ini, dia selalu mengkhawatirkan dirimu. Dia tidak marah padamu. Dia nggak pernah marah dengan dirimu.
Dia nggak pernah menyalahkanmu karena kamu yang sudah membuat dirinya jadi seperti itu. Hahaha. Bukankah lucu sekali? Hahaha. Dia tidak membenciku. Dia tidak marah kepadaku. Hahaha. Apa gunanya aku kembali ke sana? Karena aku sudah dicap sebagai pengkhianat. Selama ini aku hidup mati-matian sampai aku menjadi elit pasukan Bonafide. Lebih baik aku tidak akan kembali ke sana, tapi akan aku beritahu obat yang bisa menyembuhkan dia. Obat itu ada di puncak Gunung Rangai yang ada di kota itu. Hutan di sana dilindungi oleh hewan buas, jadi berhati-hatilah. Sebagai permintaan, aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Sebaiknya kamu ingat lagi masa lalumu itu. Di ingatan itu, kamu bakalan sadar dengan semua hal yang kamu pikirkan. Kau bisa melihat bagaimana sebenarnya anggota Might Heddle memperlakukanmu itu. Apa maksudmu kembali ke masa lalu? Aku tidak mengerti. Aku bisa membuat dirimu kembali ke masa lalu. Kamu akan melihatnya dengan matamu itu. Yang menentukan kamu kembali adalah diriku. Jadi, kamu bersiaplah. Apa kamu siap melakukannya? Aku, aku siap melakukannya demi melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kami berdua. Itu bagus pilihanmu. Baiklah, kalau begitu, jiwamu akan keluar dari ragamu itu, dan kau akan memasuki alam bawah sadar, dan kamu akan kembali ke masa lalumu, Ferry. Baiklah, aku siap. Hanya ini yang bisa kulakukan padamu, Ferry. Keadaan adikmu sekarang benar-benar mengkhawatirkan. Sepertinya di sini markas mereka berada. Kita langsung bergerak. Angkat tangan kalian semua. Diam di posisi masing-masing. Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Kamu gak perlu tahu kami siapa. Seperti maunya dirimu. Kamu memperkerjakan orang untuk menyingkirkan satu orang. Aku juga sama. Apa? Jadi, kalian semua orang suruhan si Vino bajingan itu? Diam lu, orang tua, wajahmu itu penuh goresan. Seperti itu, sepertinya kamu punya kemampuan. Jika kalian paham, lepaskan diriku. Apa kamu anggap aku ini orang bodoh? Kita juga memiliki kemampuan, dasar bodoh. Peluru ini bisa tembus langsung ke bagian dadamu itu, dasar bodoh.